Pengiriman santri baru pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami telah dibuka. Daftarkan putra-putri Anda melalui laman ppdb.tahkimussunnah.com sekarang juga. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, al-muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, waktu berjalan begitu cepat. Gak tahu terasa apa tidak terasa, kita dah sampai di bulan Sya'ban. Ini di awal bulan Sya'ban. Dan gak tahu sadar apa tidak, kita baru keluar dari salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Kemudian terjeda dengan bulan Sya'ban, nanti kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Biasa para salaf mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Rasulullah tidak pernah puasa di satu bulan selain Ramadan yang lebih banyak daripada Sya'ban. Demikian juga para sahabat. Bahkan mereka berjuang di bulan Sya'ban untuk melakukan amal-amal saleh. Istighfar, qiraatul Quran, bersedekah, bahkan bulan menghitung zakat dan memperbanyak istighfar dan taubat. Semua itu mereka lakukan untuk mempersiapkan diri masuk di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan mereka sudah dalam keadaan siap. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Imam Abi Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan selainnya meriwayatkan dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min sahrin minasy-syuhur ma tasumu min Sya'bana. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dari satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana yang engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala, Rasulullah SAW menjelaskan, dzalika syahrun yaghfulu anhun nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lalai darinya. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menghabarkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia banyak melalaikan bulan ini. Ini kita sudah masuk awal nih. Ya. Karena bulan Sya'ban itu gerbang Ramadan. Kalau lalai di bulan Sya'ban, berarti nggak siap Ramadan. Karena program Ramadan diolah, disiapkan secara matang pada bulan Sya'ban. Muslim harus punya perencanaan. Ya. Jangan terbayang dulu penatnya puasa di Ramadan. Apalagi saya tukang dan kuli bangunan, misalkan. Enggak. Disiapkan di bulan Sya'ban. Kata Nabi, dzalika syahrun, bulan Sya'ban adalah bulan yang yaghfulu anhun nas, yang manusia pada lalai darinya. Baina Rajabin wa Ramadan, yang terletak antara bulan haram Rajab dan bulan Ramadan. Jadi kemarin Rajab, ini masuk Sya'ban, setelah Sya'ban apa? Ramadan.
Wa huwa syahrun, ini fadilahnya, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sa'ban adalah bulan di mana amal-amal ibadah seseorang diangkat naik menuju Rabbil Alamin. Faidah tambahan, wa huwa sahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil Alamin, bahwasanya amal itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, berarti Allah itu di atas. Sehingga amal itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilah keutamaan bulan Sa'ban diantaranya, pada bulan Sa'ban itu diangkat amal ibadah manusia ini. Lalu Nabi mengatakan, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Maka saya senang kalau ketika diangkat amalku, yaitu di bulan Sa'ban, saya dalam keadaan berpuasa. Karena amal yang paling afdal antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah siang. Karena puasa itu mengandung sekian banyak kebaikan. Kejujuran, keikhlasan, kesabaran, rasa syukur, dan seterusnya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyibukkan diri di bulan Sa'ban, seakan-akan beliau mengingatkan, kalau manusia pada lalai dari bulan Sa'ban, kalian jangan lalai. Kalau mereka bersibuk dengan perkara-perkara yang menjauhkan diri kalian dari mempersiapkan Ramadan, kalian jangan lalai. Berpuasalah, beramallah amal yang saleh, siapkan diri kalian menyambut Ramadan. Lakukan itu di bulan Sa'ban. Sehingga Nabi SAW mengatakan, fa'uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'imun. Saya senang ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Ini amal-amal kita juga diangkat sama. Apa prestasi yang ingin kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sa'ban ini. Dan yang menjadi catatan, Rasulullah SAW mengatakan, di bulan ini manusia pada lalai. Padahal waktu itu, waktu diangkatnya amal dibawa naik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika manusia banyak yang lalai, antum jangan lalai. Kita yang di sini mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, golongkan diri kita menjadi golongan yang tidak dikatakan oleh Nabi SAW yang lalai tadi. Mari kita isi. Barangkali nggak mampu puasa, karena puasa itu berat bagi yang tidak pernah berpuasa. Dan dari selesai Ramadan sampai Sa'ban masuk ini, barangkali kita puasa sunnahnya bisa dihitung. Wah, qadarullah Arafah saya juga ternyata luput. Puasa sunnah yang afdal kadang luput. Kalau nggak biasa, berat puasa itu. Tapi bagi yang biasa, ya Masya Allah. Ya. Sampai saya mendengar kisah yang dikisahkan seorang ustadz, seorang wanita yang sudah berumur, dia puasa Daud itu, kalau nggak salah saya dengar itu sampai 40 tahun berjaga. Masya Allah. Ya. Karena biasa. Anak-anak yang biasa puasa Daud, Senin Kemis, ya puasa itu ringan. Sibuk dengan kegiatannya, selesai. Tapi yang nggak pernah puasa, berat. Itu. Nah, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Albani rahimahumullah. Ya.
Itu Sya'ban. Karena itu ma'asyiral ikhwah, terkait dengan hal ini kita ingin menyampaikan beberapa wasiat yang pokok mendasar untuk bekal kita, dan itu sebenarnya sudah ada pada kita, untuk mengingatkan kita agar bekal yang sudah Allah berikan itu kita jaga. Kalau ternyata terlalaikan, maka mari kita perbaiki. Ya. Yang pertama, wasiatul ula at-tazawwudu bitaqwallah. Berbekallah dengan taqwallah. Jadi wasiat yang pertama adalah wasiat taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat taqwallah sering sekali kita dengar. Setiap Jumat khotib memulai khutbahnya mesti memberikan wasiat tentang taqwallah. Kadang-kadang karena seringnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada auranya. Maka supaya kita tidak tergolong orang-orang yang lalai, mari kita hadirkan kembali apa itu taqwallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa tazawwalu fa inna khairaz zad at-taqwa. Maka berbekallah. Berbekal kemana? Dalam kehidupan dunia menuju akhirat. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Yang mengatakan sebaik-baik bekal itu takwa adalah Rabbuna Jalla fil Ula, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka carilah ini takwa Allah ini. Jangan ketika kalimat bergulir, ya, kalimat itu bergulir begitu terus harian, akhirnya menjadi suatu yang tidak istimewa bagi kita. Mari kita istimewakan takwa Allah ini. Lebih-lebih di momen kita mau menghadapi Ramadan. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan keutamaan Ramadan, puncaknya adalah untuk meraih apa? Takwa Allah. Siam tujuannya untuk diraih apa? Takwa Allah. La'allakum tattaqun. Maka mari kita mencari bekal. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk generasi awal juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida." Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan bagi Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kalian dan juga kepada kalian ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat tersebut? Anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kita sudah hamba-hamba Allah yang beriman. Allah beri wasiat apa? Anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita bicara ayat ini terkait apa yang dikatakan Nabi, kita akan mengakui iya. Selama ini saya lalai. Ya. Nah, wa in takfuru, dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya bagi Allah segala apa yang ada di langit, kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan Allah Maha Kaya, artinya tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Kalian mau bertakwa atau kalian mau kufur, kalian mau betul-betul taat atau kalian mau mengingkari keesaan Allah, maka Allah tidak butuh sama sekali kepada kalian. Hamidan, Allah itu zat yang terpuji,
dari segala perbuatannya dan sifat-sifatnya. Berarti yang fakir kepada Allah itu kita. Allah perintahkan berbekal dengan takwa Allah. Maka berbekallah. Andaikan kita tidak mau, malah kufur, mengingkari keesaan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, menerjang larangan Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kalian semuanya, dan Allah zat yang maha terpuji, baik perbuatannya maupun sifat-sifatnya. Ya, berarti Allah itu memberikan pesan, memberikan perintah untuk kemaslahatan kita. Allah tidak memerlukan semua itu sama sekali. Maka ibadah itu adalah kebutuhan primer kita, kebutuhan mendasar kita, kebutuhan pokok kita. Taat kita kepada Allah itu adalah kebutuhan kita. Puasa itu kebutuhan kita. Zikrullah itu kebutuhan kita. Baca Quran itu kebutuhan kita. Sedekah itu kebutuhan kita. Menolong saudara itu adalah kebutuhan kita. Allah tidak butuh sama sekali. Ya. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Maka enggak boleh idla. Idla itu pamer ibadah kepada Allah. Enggak usah. Tapi sandarkan kita bisa beribadah itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian para ulama kita, para salaf kita menerjemahkan takwa itu dengan berbagai macam ungkapan yang hakikatnya satu. Hakikatnya adalah takwa Allah itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan niat ikhlas karena Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, seperti itu juga landasannya. Ungkapan yang berbeda-beda, itu maksudnya sama. Kita nukilkan pengertian takwa Allah dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menafsirkan takwa Allah biqauli, dengan ucapannya, takwa Allah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرفيق. Takwa Allah adalah takut kepada zat yang maha mulia, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa Allah. Jadi khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fis sirri wal alam, baik ketika tersembunyi maupun ketika nampak, baik ketika sendiri maupun bersama orang banyak, baik dilihat atau tidak dilihat siapapun, dia adalah hamba Allah. Takwa Allah, khasyatullah. Dan tidak ada benteng yang lebih kokoh bagi seorang hamba yang akan menghijab dia dari melanggar larangan-larangan Allah, terjungkal dalam kemaksiatan, melebihi al-khawfu minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, ingat kisah salah satu orang yang terkurung di dalam gua. Kisah, ya. Di antara mereka ada seorang laki-laki yang menginginkan sepupunya, wanita cantik. Dia sudah inginkan dalam waktu yang lama. Akhirnya kesempatan itu tiba baginya. Sampai pada satu kondisi dia sudah duduk di 4 cabang wanita ini. Artinya dia mampu melaksanakan apa yang menjadi keinginannya. Wanita itu mengingatkan, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah.
tidak halal seorang membuka segel dengan cara yang tidak sah. Kalimat itu merasuk pada dirinya menjadi sebuah nasihat yang besar, sehingga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi benteng yang kuat bagi dia untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Dia tinggalkan wanita yang diinginkan itu, dan harta benda yang dia sudah curahkan kepadanya dia halalkan, dan dia lari dari maksiat tadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba jujur kita katakan, apa yang paling menjadi benteng kuat mencegah kita dari bermaksiat? Ketika kita lewat barangkali ada pemandangan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk kita lihat, apa yang menjadikan wajah kita atau mata kita berpaling dari hal yang diharamkan Allah tadi? Khasyatullah. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Saya takut kalau aku memaksiati Tuhanku akan adab nanti di hari yang besar. Itu taqwallah pertama. Al-khawf minal jali. Taqwallah yang berupa rasa takut kepada Allah, zat yang maha tinggi dan mulia. Maksudnya di sini kita terjemahkan ya. Pelajaran kita malam hari ini. Mari kita terjemahkan perintah Allah, wa tazawwadu, berbekalah. Karena sebaik-baik bekal itu adalah apa? Taqwallah. Ya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil. Taqwallah itu akan membingkai seseorang untuk menjaga amal ibadahnya. Dia tidak mau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan landasan yang jelas ilmiah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wujud taqwallah adalah ittiba yang sadik, yang jujur terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba yang sadik terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahli bidah itu jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena amal itu tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali kalau dibangun di atas sunnah. Ini menunjukkan kaitan yang erat. Makna taqwallah itu adalah al-amalu bitanzil. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghabarkan kepada kita tentang satu amalan yang agung, yaitu korbannya dua anak Adam, maka Allah mengatakan melalui lisan salah satu dari anak Adam tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama itu lil hasr, pembatasan. Hanyalah apa yang Allah terima dari amal ibadah itu kalau berangkatnya dari orang yang mengamalkan amal ibadah tadi dengan landasan taqwallah. Jadi seorang tanda ciri seorang yang bertakwa adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naam. Al-amal bitanzil. Yang kedua, beramal berdasarkan at-tanzil, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijadikan landasan beramal. Diimani. Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah kama muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Syafi'i yang masyhur. Beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
seperti yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan seperti keinginan saya atau siapapun dari manusia selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi amal dilandasi dengan at-tanzil, yaitu Al-Quran. Ya, dalam pembahasan kemarin sudah disampaikan, jangan merekayasa sendiri amal ibadah itu. Sudah cukupkan dengan sunnah. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja Rasulullah SAW, nggak usah membuat bid'ah. Nggak usah merekayasa sendiri amalan-amalan. Lalu semangat mengerjakan amalan tadi dengan keyakinan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma zadahu illa bu'dan. Tidak menambah kepadanya kecuali apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seorang yang bertakwa adalah ahlu sunnah. Gak mungkin ahli bidah memenuhi takwa Allah. Mereka tidak jujur dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya mengikuti hawa nafsunya, membebek dan mengekor kepada hawa nafsunya, bukan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diperhatikan agar amal ibadah kita ini yang sudah sedikit apa banyak? Sudah sedikit, ini betul-betul bisa kita petik hasilnya nanti di sisi Allah. Jangan sudah sedikit bid'ah. Masya Allah itu. Ya. Kita ini sangat fakir sekali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cobalah kalau kita amalkan qaulnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Salat kita. Berapa yang datang ke salat itu dengan gembira? Ya. Seorang yang bertakwa itu mendatangi ketaatan dengan penuh kegembiraan. Mendatangi Allah, panggilan Allah itu dengan penuh kegembiraan. Seneng. Berapa yang mengerjakan sholat sambil malas? Atau kita satu misalkan. Sholat kita yang semangat dan khusyuk, itu berapa persen dibanding sholat kita yang malas dan ngantuk? Khusyuk kan lawannya ngantuk gitu ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cek diri kalian sebelum nanti dihisab. Wazinu qabla an tuzanu. Dan timbanglah a'malakum, amal kalian sebelum nanti ditimbang. Wa tazayyanu lil aradil akbar. Kata Umar bin Khattab, dan berhiaslah seindah mungkin untuk ikut pameran besar nanti di yaumul qiyamah. Jadi apa wasiatnya? Berapa? 3. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Timbang amal kalian sebelum nanti ditimbang. Berhiaslah untuk ikut pameran besar. Nanti di yaumul qiyamah ada pameran besar. Pameran ini apa? Umar membacakan ayat Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari ini akan dipamerkan, yaitu nanti di yaumul qiyamah. Ya, akan dinampakkan, akan dipamerkan dari amal ibadah kalian, tidak ada satupun yang tersembunyi. Yang dulu di dunia dikerjakan dengan sembunyi, nggak ada satupun yang tahu, nanti juga akan diungkap ikut pameran. Maka percuma antum sembunyi. Mending terang-terangan aja. Kalau malu, fa'ilam tastahyi, fasna' masyita. Kalau nggak malu, kerjakan sekehendaknya. Kalau malu, jangan diulang lagi. Ya, nggak nyanyi di kamar mandi. Atau yang lainnya lah ya. Nanti disebutkan satu persatu, kita sedih semuanya. Wah, ustadznya nyinggung saya, padahal saya nggak ngerti. Barakallahu fiik. Ya. Nah.
Kemudian waridha bil qalil. Ridho dengan pemberian Allah yang kita rasa sedikit. Ya, kalau urusan dunia itu sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai konsep Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, ketika orang mendahului aku dalam urusan dunia, aku tidak sedih. Kenapa? Aku akan berjuang bersemangat mendahului mereka dalam urusan akhirat. Lihat siapa nanti yang akan beruntung. Nah begitu. Jadi orang pamer dunianya, oh saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Sudahlah, yaitu punyamu silahkan. Saya akan dahului kamu, janji dalam hati, dalam urusan akhirat. Karena orientasi hidup seorang muslim, dunia apa akhirat? Akhirat. Motivasi besar seorang muslim sehingga dia kuat mentaati Allah, karena ada surga, ada negeri akhirat. Ada pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada majelisnya Allah nanti di jannah, di surga. Di situ kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa melihat dan bertemu dengan para rasul, para siddiqin, para syuhada, ahlul jannah. Bahkan yang paling puncak, Allah akan menampakkan wajahnya dan kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah ahli surga diberi suatu kenikmatan yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pastikan kita ada salah satu dari mereka. Kalau nggak ada, kemana antum? Sedang di sana tempat cuman 2. Kalau nggak di surga, la haula wa la quwata illa billah. Maka letakkan dalam hati kita husnuzan kepada Allah. Kita pakai hadis qudsi. Ini hadis yang azim, agung betul. Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadunna abdu bima syaa. Saya ini tergantung prasangka hamba-Ku. Maka silakan hamba berprasangka apa yang dia kehendaki tentang aku. Ada seorang remaja pemuda sakit, nazak sakaratul maut. Dikerumuni di situ ada seorang alim. Dia bertanya kepada si alim tadi, kalau saya mati siapa yang menghisap saya? Siapa yang akan menghisap amal ibadah saya? Dijawab sama si alim, Allah langsung yang akan menghisapmu. Qal najautu. Dia mengatakan, kalau begitu aku akan berhasil, aku akan sukses, aku akan selamat. Masya Allah, husnudzon kepada Allah. Kasih sayang Allah pasti akan memaafkan aku. Pasti akan mengasihi aku. Jadi ketika dijawab yang menghisap kamu adalah Allah, langsung dengan gembira dia mengatakan najautu. Kalau begitu aku akan sukses, aku akan selamat. Karena Allah yang menghisapku. Sedang Allah adalah arhamur rahimin. Khairul rahimin, khairu al-ghafirin. Sebaik-baik zat yang menyayangi dan sebaik-baik zat yang memberikan ampunan. Itu dibawakan oleh ulama kisah ini tentang indahnya husnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Antum itu kalau yang menghisap antum nanti itu diserahkan kepada bapak dan ibu antum. Yang katanya orang yang paling menyayangi antum, belum tentu antum sukses. Kamu dulu nakal. Dihukum terus antum malah. Tapi ketika yang menghisap Allah, Rabbul Alamin, Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin, najauna. Husnudzon kepada Allah. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka jangan sampai pernah berprasangka buruk kepada Allah. Apapun yang Allah bagikan kepada kita, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Karena kita ini hanya bisa melihat kasat mata ya. Itu barangkali tidak hakikatnya. Yang Allah beri bagian dunia yang sedikit. Allah takdirkan dia fakir, dia miskin. Udah. Sabar. Lupakan itu. Allah menyayangi kalian. Dan berjuanglah untuk menukar kemiskinan tadi
dengan perlombaan amal-amal akhirat. Apakah orang miskin tidak bisa baca Quran? Tidak bisa salat dengan bagus? Tidak bisa berzikir kepada Allah? Sekian pintu amal-amal yang saleh disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu orang-orang miskin juga cemburu dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan orang-orang yang kaya. Lalu Nabi menghibur mereka dengan beramalah dengan zikrullah, berzikir, tasbih, tahmid, tahlil. Intinya seperti konsepnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika orang mendahului kita dalam urusan dunia, kita dahulu dia dalam urusan apa? Akhirat. Sehingga kita lebih cepat ke surga. Orang kaya itu prosesnya lama. Tapi antum senangnya jadi orang miskin apa kaya? Sampai doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Wah, itu doa yang paling menakutkan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin. Gak ada. Belum pernah ada yang baca doa ini kayaknya. Ya. Apalagi yang sudah miskin. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Ar-ridha bil qalil. Ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang Allah bagi dengan bagian yang sedikit menurut kasat mata manusia, dia bisa menjadi orang yang paling kaya selama dia punya ridho. Maka Nabi SAW mengatakan, Ittah bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridholah kamu dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi kaya itu dengan ridho, bukan dengan harta. Kaya harta sebentar hilang. Tapi kalau punya ridho, ini kaya yang abadi. Sampai nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho itu dikasih sedikit, ya dia terima. Qanaah dia. Dikasih banyak, ya dia terima. Dikasih sedang, walhamdulillah. Maka coba biasakan jangan begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sulit, alhamdulillah. Karena Allah itu dipuji dalam setiap keadaan. Ridha bil qalil. Ini takwa Allah lah ya. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang ridho dengan pembagian Allah apapun keadaannya. Jelas ya. Nah, maka urusan dunia nggak usah melihat tetangga kanan kiri, apalagi yang lebih, nggak usah. Udah, dilihat aja yang itu, insyaallah. Apa dilihat orang yang barangkali, lah kalau kita gambarkan, masih banyak saudara-saudara kita yang kita sehari makan 3 kali, mereka belum tentu makan. Kemarin ada kisah yang disampaikan Ustadz ketika salah seorang Ustadz di Aceh ketika bencana itu, yang terisolir sampai kehabisan makan, sedang akses untuk ke lokasi tersebut hampir nggak bisa, kecuali harus pakai heli. Sedang itu nggak datang-datang, dilihat orang menunggu kematian. Nggak makan sehari, 2 hari, udah mulai lemas, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang kita, Masya Allah, dimakan sendiri cukup sampai dijual-jual. Ya toh Pak Hasib? Sisa betul makanan Pak Hasim sampai dijual-jual. Alhamdulillah. Kalau kita ada bilang alhamdulillah, ya insya Allah bersyukur kita. Ya. Tapi kalau ini kagak lagi, nanti bagaimana? Masalah semuanya. Ya. Nah, kemudian itu takwa Allah. Yang terakhir, kalimat terakhir dalam makna takwa Allah dari Ali bin Abi Thalib, wal istidad liyaumir rahil. Dan persiapan untuk hari kita harus berangkat safar ke negeri berikutnya. Persiapkan. Orang yang bertakwa itu orang yang cerdas. Nggak mungkin orang kok bodoh, nggak cerdas, bertakwa itu nggak mungkin.
Orang yang bertakwa itu orang yang cerdas. Orang yang tidak cerdas nggak mungkin dapat takwa Allah. Ada di sini yang nggak cerdas? Nggak ada, insya Allah. Ya. Kenapa? Karena takwa Allah tadi adalah apa? Al-istidad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu mempersiapkan bekal saat harus berangkat ke negeri yang berikutnya, yaitu yaumul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal ansar sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi aqyas? Qal aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Rawahu Ahmad, rawahu Ibnu Majah, wa hadis isnaduhu hasanun. Kata Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Seorang laki-laki dari Ansar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Qala, Nabi menjawab, orang yang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak ingat mati. Orang yang bertakwa itu orang yang paling banyak ingat mati. Jadi enggak tulul amal, enggak panjang angan-angan. Enggak andai aku hidup 1000 tahun lagi. Ya ngapain 60 tahun dah stroke. Dah ngerepotin orang banyak. Ya, enggak tulul amal. Kapan mati, siap. Dia enggak repot jagain al-maut. Kematian itu pasti apa tidak pasti? Pasti. Suatu yang pasti nggak usah kita repotkan. Biarlah datang sebagaimana aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan cari mati. Tak tidur di rel kereta, itu bunuh diri namanya. Ya. Tapi siap itu loh. Kata Nabi SAW, orang yang cerdas yang paling banyak ingat mati. Dan paling bagus untuk apa yang setelah mati persiapannya. Kata Nabi, ulaikal aqyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling bagus persiapan untuk hidup setelah mati. Masya Allah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang cerdas. Sehingga dia ngerti kehidupan dunia itu untuk apa. Kalau yang ada di benaknya adalah ingat kematian, dan ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tantur minkum madza taksibu ghadah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, apa ayatnya? Surat Al-Hasr. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang dia sudah lakukan untuk hari esok. Ini ayat ini jadikan dalil oleh ulama untuk wajibnya muhasabah diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk besok. Nah, itu orang yang bertakwa. Ya, wal istidad li yaumir rahil. Siap untuk berangkat. Nggak harus tua loh ya berangkat itu. Nggak harus tua. Maka siap setiap saat. Dipanggil oleh Allah ya siap. Oh, mau ketemu Allah. Syaratnya bersihkan hati kita dari hubbud dunya. Cinta dunia. Angel minimalkan. Karena ini yang membuat kita nggak siap mati. Kenapa kita jadi umat yang tidak punya wibawa,
umat yang diremehkan oleh umat yang lain, karena ada pada kalian, kata Nabi, al-wahli. Apa itu wahan? Hubbud dunya, cinta dunia. Konsekuensi dari cinta dunia, karahiyatul maut, benci kepada kematian, nggak siap mati. Karena orang kalau cinta dunia nggak mau berpisah dengan yang dicintai, padahal mau tidak mau harus berpisah. Ya, nah, jadi itu wasiat yang pertama. Wasiat berbekal dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa barangkali kalimat taqwallah berjalan begitu saja di telinga kita. Mari malam ini kita renungi, kita pelajari, kemudian kita jadikan landasan kita untuk betul-betul memacu diri kita untuk banyak mempersiapkan hari esok. Tabungan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin wasiat untuk diri Anda sendiri dan juga jamaah sekalian, kalau kita ambil makna takwa Allah ini, kita akan berhenti dari menikmati konten-konten yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat. Ya, itu. Kita akan berhenti dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terpacu dengan kuat untuk istighfar dan taubat. Kita akan semangat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan berupaya bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin. Karena yang masih menikmati konten-konten itu, ingatlah hati kita sedang lalai. Yang nonton Iro Sabtu dosa ikhwah. Itu ilmu sihir ya terbuang, wah semacam-macam. Lah kok kita menonton sesuatu yang bertentangan dengan iman. Terus menontonnya kita ini menambah rizki mereka. Jangan. Kesyirikan, sihir, kekufuran, maksiat. Ya. Ibnul Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, hati yang tenggelam dalam perkara yang mubah itu sudah sangat gelap. Bagaimana lagi kalau tenggelam di perkara yang haram? Allahu Akbar. Itu orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Hati yang sibuk dan tenggelam dalam perkara yang mubahat, itu sudah sangat gelap, kata beliau. Bagaimana kalau hati itu tenggelam pada perkara yang haram? Kayak apa? Maka ahlus sunnah salafiyin tidak cukup dengan kalimat jaizun. Boleh. Kalau nasihat dari Imam Ibnul Qayyim, jangan yang boleh. Boleh itu grade-nya menengah ke bawah. Ahlus sunnah salafiyun harus yang a'la. Yang paling tinggi itu apa grade-nya? Anfa, yang paling manfaat itu seperti apa? Aslah, yang paling membawa maslahah. Jangankan boleh. Ikhtilaf ulama. Masya Allah. Udah pinter-pinter ini beralasan. Ya tak? Akhirnya lalai. Terus dalam kelalaian. Cari yang paling afdal. Dan itu yang Allah inginkan. Ahsanuhum amala. Yang paling bagus amalnya. Ya. Nah. Kemudian al-wasiyah as-saniyah, wasiat yang kedua, an tuwahhidullaha wahdah la syarikalah wa la tusyriku bihi syai'at. Wasiat yang kedua, hendaklah kalian betul-betul mentauhidkan Allah, Zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Wasiat yang asma, yang paling tinggi dan paling puncak. Tauhidullah. Dijaga tauhidnya. Jangan merasa aman
Hendaknya betul-betul waspada, dipelihara. Apa yang menguatkan tauhid kita, ambil. Apa yang akan mengotori, apalagi sampai merusak, jauhi sejauh-jauhnya. La tusyriku billahi syai'an. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setiap hamba yang beriman, apalagi ahli sunnah, harus sanggup memikul sebuah tanggung jawab besar, memberi kabar gembira kepada dirinya dan manusia sebatas kemampuannya tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhakan Allah akan ibadah tanpa sekutu baginya. Bahaya kesirikan, buruknya kesirikan. Hendaknya begitu. Jadilah pembawa berita gembira kepada manusia. Apa berita gembira tersebut? Allah adalah satu-satunya Rabb yang Maha Esa, yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menerima Taubat, Allah kasih sayang. Beritakan berita gembira ini kepada siapapun yang bisa kita jumpai. Sibukkan diri kita dengan hal itu. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ya. Jadi awwalu syai' an tuwahhidullah wa la tusyriku bihi syai'an. Tauhidkan Allah, tauhidkan Allah. Esakan Allah dalam ibadah, jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Baik yang sekutu itu adalah nabi yang diutus atau malaikat yang didekatkan, jangan dijadikan sekutu bagi Allah. Jangan tergiur dengan ajakan-ajakan yang mengantarkan kepada pelanggaran terhadap tauhid. Tanamkan ini pada diri kita, istri kita, anak-anak kita, dan orang lain yang Allah berikan kita kemampuan untuk hal itu. Jangan pernah lalai. Masya Allah. Saya melihat satu video Gubernur Madinah mengumpulkan para tolabah penuntut ilmu di kota Madinah. Selesai jabat tangan, beliau beri wasiat satu persatu. Ingat, kalian sudah belajar tauhidullah. Amalkan tauhid, beritakan tauhid. Amalkan tauhid, dakwahkan tauhid. Masya Allah. Tauhidullah. Tanpa ini kita jangan mimpi bahagia, nggak ada. Ingat dulu, seorang yang paling Allah beri kenikmatan hidup di dunia ini. Semua kenikmatan Allah berikan kepadanya. Wahuwa musyrik. Tapi dia musyrik, mempersekutukan Allah. Dicelup sekali ke neraka, diangkat, ditanya, pernah kamu merasakan kenikmatan? Wallahi la ya Allah. Demi Allah tidak pernah ya Allah. Itu loh dahsyatnya azab di yaumul qiyamah. Sebaliknya, seorang hamba yang paling Allah timpakan bala kepadanya, paling menderitanya manusia, tapi dia muwahhid, ahli tauhid. Dimasukkan sekali ke surga, diberi nikmat oleh Allah, terus ditanya, pernah kamu susah? Enggak pernah. Jadi kenikmatan nanti yang Allah berikan itu akan melenyapkan semua penderitaan kalau toh hamba itu menderita dalam kehidupan dunia. Ingat, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa cemas, mereka tidak ada sedih. Itu nanti di yaumul kiamah bagi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah. Masya Allah. Maka diperhatikan itu. Dan jangan lalai untuk diri kita dan anak-anak kita. Godaan tauhid hari ini, jangan antum anggap udah nggak ada loh ya. Semakin dahsyat, semakin deras, semakin besar, semakin dimaksimalkan oleh mereka, al-musyrikun. Melalui segala media yang mereka bisa. Lalu dikesankan ini masalah ikhtilafiyah. Ngalap berkah
beribadah, minta-minta, cari berkah ke kuburan orang soleh. Seakan-akan dikesankan itu masalah khilafiyah. Masalah perbedaan pendapat. Ahlus sunnah tidak ada perbedaan dalam masalah pokok-pokok akidah. Pertama, ibadah itu hanya hak Allah. Pokoknya kalau nilainya ibadah, jangan pernah dipalingkan kepada selain Allah. Itu aja udah konsepnya. Ya. Dan Masya Allah ya, sekelas Nabi ketika akhir hidupnya sakaratul maut dikumpulkan anak-anaknya. Ditanya untuk meyakinkan supaya hatinya tumakninah. Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati, apa yang kalian akan ibadahi? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami akan beribadah menyembah Rabbmu, Rabbnya kakek-kakek kami Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu. Tenang hati seorang ayah begitu anak-anaknya berada di atas tauhidullah. Sementara orang-orang yang lalai tenang kalau anak-anaknya ditinggali dengan peninggalan warisan yang banyak meskipun tidak hidup di atas tauhidullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan kalau kita membaca Al-Quran, maka perintah pertama dari Allah kepada kita adalah tauhidullah, ibadatullah. Dan larangan pertama adalah larangan dari mempersekutukan Allah dalam ibadah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai seluruh manusia, sembah oleh kalian Rabb kalian. Berarti yang punya sifat rububiyah dengan sempurna, itu yang berhak terhadap ibadah. Sembah oleh kalian Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian meraih derajat taqwa Allah. Tidak mungkin orang musyrik itu kok memiliki takwa Allah. Mustahil. Yang bertakwa kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang ahli tauhid. Alladzi, dat yang menjadikan untuk kalian bumi itu firasa, hamparan. Coba Masya Allah. Bumi terhampar seperti ini. Sehingga kita bisa tentram tinggal di atas bumi. Wassama'a binaa, dan langit dia jadikan bangunan yang kokoh sebagai atap. Kadang-kadang perlu kita renungi seperti itu. Tiap hari lihat langit, tiap hari berjalan di atas bumi. Ternyata Masya Allah, Allah mempersiapkannya untuk kita. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan hujan, air dari langit Allah turunkan. Baru tadi menyaksikan turun air hujan. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhraja bihi minas thamarat, maka Allah keluarkan melalui air yang Allah turunkan hujan tadi buah-buahan yang banyak. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Kalau kalian sudah ketahui bahwasanya Allah yang seperti itu perbuatannya dan kasih sayangnya kepada kalian, yang mentarbiah kalian, dialah Rabb kalian, kaba fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan, sedang kamu ngerti Rabb kamu itu adalah Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya, Ya Rasulullah, ayu tambin a'dhan, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
kau jadikan untuk Allah tandingan yang kamu ibadahi dari selain Allah, padahal Allah itu yang menciptakan dirimu. Kita ngerti Rabb kita Allah, yang menciptakan kita Allah, lalu diberikan ibadah kepada selain Allah. Ini zalim namanya. Jelas ya? Nah, maka Allah tidak ridho dengan kesyirikan. Dan ini hikmah terbesar kenapa kita hidup di dunia ini. Kita hidup sekarang, bisa makan, bisa minum, semua sarana Allah cukupi. Allah berikan akses indera yang sempurna. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berpikir, hati kita bisa mencerna. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tugas kita satu, meridhokan Allah. Titik. Ahlil jannah itu sudah diberi surga oleh Allah. Sudah masuk surga. Begitu diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke majelisnya Allah, lalu Allah tanya, saluni, ayo minta kalian kepadaku. Yang mereka minta pertama kali adalah ridhonya Allah. As'aluka ridhoka, ya Allah, kami mohon ridhomu. Kami meminta ridhomu. Karena kalau sudah mendapatkan ridho Allah, selesai semua urusan kita ini. Maka tugas kita satu, meridhokan Allah, bukan meridhokan selain Allah. Kita mau kaya apapun kok meridhokan manusia, nggak akan pernah bisa. Ridhon nas wayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah puncak yang nggak akan bisa diraih. Yang wajib kita raih itu adalah ridhonya Allah. Sembah Allah, ibadahi Allah, tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Radhiya man radhi wa sakhita man sakhit. Yang ridho alhamdulillah, yang mau marah ya sudah. Silahkan marah. Mutu bi ghaidiko. Matilah kalian dengan kemarahan-kemarahan kalian, kejengkelan-kejengkelan kalian. Kita tetap memohon kepada Allah untuk istiqomah di atas tauhidullah. Ingat ya pesan itu ya. Tauhidkan Allah. Allah juga perintahkan wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Sembah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nanti dipelajari syirik. Belajar syirik. Bukan belajar berbuat syirik. Araftu syarra bisyarni walakin litawakkihi wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqa'u fihi. Saya mengenali keburukan bukan untuk dikerjakan, tapi untuk membentengi diri dari keburukan tadi. Siapa yang tidak bisa mengenali antara yang baik dengan yang buruk, dia akan jatuh kepada keburukan dalam keadaan dia tidak sadar. Belajar. Man ya'manul bala bata imamil khunafah. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim? Imamul khunafah. Kalau Ibrahim saja tidak merasa aman dari bahaya kesyirikan, wa kaifa antum? Bagaimana dengan antum? Qaubudullah wa la tusriku bihi syai'a. Bagaimana saya bisa selamat dari jaring-jaring kesyirikan? Yang pertama jelas memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikuti petunjuk ulama. Kenali kesyirikan. Belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Karena tauhid itu baru akan nampak, baru akan dohir, baru akan cemerlang indah kalau seorang itu selamat dari kesyirikan. Al-husnu yudhiru husnahu tiddu wa bitiddiha tatabayyana al-asya. Kebaikan sesuatu itu baru akan nampak, muncul dengan cara kita mengenali lawannya. Dengan kita kenali lawannya,
sesuatu itu akan menjadi jelas. Para tolaba ditanya, apa itu isim mudzakkar? Nggak akan bisa jawab kalau dia tidak kenal tanda-tanda isim muannas. Begitu ngerti tanda-tanda muannas itu begini, oh berarti selain itu mudzakkar. Begitu. Wa bididdiha tatabayyanal asya. Dengan lawannya sesuatu itu akan menjadi jelas. Kalau kita ahli tauhid, ya bohirkan tauhid itu dan nampakkan bara'ah kita, kebencian kita, berlepas diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Jangan pernah mentoleransi dengan cara menggiring. Ini menjadi masalah khilafiyah. Nanti akhirnya kalau khilafiyah boleh milih. Akhirnya boleh milih antara tauhid dan syirik. Hancur akhirnya umat ini. Manusia yang katanya sudah zaman modern digiring untuk menyembah makhluk-makhluk yang lemah. Tokoh-tokoh yang mereka tokohkan untuk beribadah kepadanya. Menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak pernah ada di benak mereka itu Allah. Yang ada di benak mereka adalah syekhnya, gurunya. Dengan saya ikut guru saya, nanti selesai urusannya. Ini pendidikan yang tidak mendidik. Ini menipu namanya. Dan hari ini banyak seperti itu. Ya. Nah. Baik. Kemudian dari wasiat ini kita kenali kaidah yang sudah juga sering kita sampaikan. Al-qaidah la ibadata illa ma'at tauhid. Tidak ada ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid. Salat, puasa, zikrullah, baca Quran, hatta jihad sabilillah, atau amal yang besar. Itu semua tidak dikatakan ibadah. Artinya tidak ada nilainya di hadapan Allah illa ma'at tauhid, kecuali fondasinya adalah tauhidullah. Jadi rumusnya begitu. Nanti Ramadan membahas fadilah puasa. Orang musyrik kok membahas fadilah puasa, itu aneh. Karena fadilah puasa, fadilah amal itu semua muncul kalau sudah punya tauhid. Nah dia tiap saja Syekh Fulan al-Ghisni, oh puasa itu fadilahnya begini, sedekah. Untuk apa ini? Menghayal. Puasanya mau diletakkan di mana? Bisa batu bata itu dibangun gantung begitu tanpa fondasi? Bisa. Nggak bisa. Lemah, runtuh. Kadang-kadang keajaiban manusia itu seperti itu. Membahas keutamaan sesuatu. Lah dia nggak peduli dengan tauhid dan tidak merasa, tidak menjauhi apa? Kesyirikan. Musyrik kok membahas fadilah amal. Apa tumun itu ya, baru zaman-zaman fitnah seperti ini. Ramadan bahas keutamaan Ramadan, nanti Rajab membahas keutamaan Rajab, Sya'ban. Masya Allah. Lah untuk apa dibahas itu? Jelas ya, itu kaidahnya. La ibadata illa ma'at tauhid. Sebelum membahas nanti fadilah puasa Ramadan, fadilah Lailatul Qadar misalkan begitu tuh. Tauhid dulu. Kalau nggak punya tauhid, itu mengigau namanya. Mau taruh mana amal ini, wadahnya itu loh nggak ada. Ya, orang nyari apa di tengah jalan ini permata, gitu ya, masukkan. Dianggap di punggungnya ada keranjangnya, nggak ada. Itu kuning nggak loh. Tolong. Haula wala quwata illa billah. Kalau kita fahami ini ayyuhal ikhwah, kita fahami betapa banyak ketertipuan manusia ini dalam bab ini. Tertipu. Ditipu oleh setan sampai seperti itu. Nas'alullah assalam. Dan kalau kita fahami itu, kita akan semakin mendidik hati kita. Mengerti betapa fakirnya kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laulallah lahalaknah. Andaikan tidak karena Allah, hancur sudah kita ini. Barangkali sudah terjerembab dalam jurang kesyirikan atau kebitahan.
Kedawamul isti'anah. Terus minta tolong kepada Allah. Kontrol tauhid kita. Hati-hati dari bahaya kesyirikan. Ya. Karena itu setiap rasul yang diutus oleh Allah semuanya mendakwahkan tauhid, mengingatkan dari bahaya apa? Kesyirikan. Nah, kembali kepada kaidah la ibadata illa ma tauhid. Tidak ada ibadah itu menjadi sebuah ibadah kecuali kalau dibangun di atas fondasi tauhid. Wala tauhida illa bijtima'in nafyi wal isbat. Dan tauhid tidak disebut tauhid, hakikat tauhid, kecuali kalau berkumpul padanya an-nafyu wal isbat. Penolakan dan penetapan. Menolak semua bentuk peribadahan dan sesembahan selain Allah. Menetapkan ibadah dan yang diibadai itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya untuk Allah. Yang diibadai, diberikan ibadah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini difahami, pelajaran seperti ini. Untuk ana dan antum semuanya. Maka setiap saat kita sebut Allah tadi loh. Ayolah, kita semangat bergembira. Menjadi pemberi warta gembira kepada siapapun orang yang kita jumpai. Tentang tauhidullah, tentang agungnya Allah, tentang Rabb kita, Allah Azza wa Jal. Bahwa dia subhanah satu-satunya zat yang berhak terhadap ibadah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan profesi antum apa saja bisa. Dagang bisa Ustaz? Bisa. Isi apa itu? Apa antum punya di medsos itu? Ya. Dengan informasi tentang tauhid, indahnya tauhid, bahaya syirik, tentang keagungan Allah. Itu daripada kemudian kita sibuk nyuplik konten-konten yang enggak bermanfaat, lucu. Ya. La tuksirud dhahak. Fa inna kasratad dhahak tumitul qulub. Jangan banyak bercanda, jangan banyak tertawa. Karena banyak bercanda, banyak tertawa itu mematikan hati. Hati kita jadi lalai. Mau nangis kepada Allah susah. Mau ibadah tidak khusyuk. Ini karena hati kita lalai. Biasa bercanda, guyonan, apa-apa guyonan. Sampai ngomong tentang akhirat pun guyonan. Sampai tentang adab pun tidak ada kekhusyuan. Sudah seperti itu sakit pada hati kita. La yatadzakkar. Tidak berusaha untuk ingat. Ya. Naam. Tauhidullah. Alaikum bitauhid. Jadi, tauhid baru disebut tauhid kalau ada padanya dua hal. An-nafyu. Menolak semua bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Menolak semua sesembahan kecuali atau selain Allah. Baru isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak untuk diibadai hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bawa kalimat ini sampai ajal menjemput kita, kita akan dapat kabar gembira dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Ya, Masya Allah. Sampai Allah dalam hadits qudsi mengatakan, ya ibnu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'at, la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, andaikan kalian datang kepadaku, kata Allah, membawa sepenuh bumi ini dosa-dosa kalian, lalu kalian menemui aku dalam keadaan kalian tidak mempersekutukan aku dalam ibadah kalian, saya akan datang kepada kalian dengan membawa sepenuh itu pula ampunan. Ini qauluhu ta'ala, firman Allah dalam hadis qudsi. Maka kemarin Syafi'i mengatakan, andaikan seorang hamba berjumpa Allah, membawa semua dosa kecuali syirik, ulama kita sepakat, syirik itu mesti dikecualikan. Kan itu dosa yang tidak akan ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba berjumpa Allah membawa semua dosa kecuali syirik, itu lebih baik baginya daripada bertemu Allah membawa dosa dari
Bid'ah mengikuti hawa nafsu kecuali syirik. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, fahdharu, diingat betul. Dalil akan kaidah ini, dan ini jelaskan ulama ini paling pentingnya rumus. Pahami masing-masing ahlu sunnah ya salafiyun ahlu sunnah. Rumus itu tadi. Tidak ada ibadah kecuali bersama tauhid. Dibangun di atas tauhid. Tauhid tidak akan menjadi tauhid yang sah diakui oleh Allah kecuali kalau terkumpul padanya dua hal. An-nafyu, menolak. Bara'ah. Yang kedua isbat, menetapkan. Menolak apa? Ibadah dan peribadahan kepada selain Allah. Menetapkan apa? Ibadah itu hanya untuk Allah, yang diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sederhana. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi dengan gelar apapun, cukup. Ke Al-Quran, ke sunnah Nabi. Masya Allah. Bukan kita meremehkan sekolah, tidak. Tapi pelajaran seperti ini harus lebih kita dahulukan. Fardu ain. Karena nggak boleh seorang pun dari hamba Allah tidak mengenal tentang hak Allah. Karena dia diciptakan untuk mewujudkan hak ini. Dia tidak akan bisa mewujudkan hikmah dia diciptakan kecuali mengenalnya. Maka dikenali itu tauhidullah dan bahaya kesyirikan. Ya. Nah, tafsir dari la ilaha illallah atau berkumpulnya dua hal tadi yang paling agung terdapat kalau dalam ayat Allah qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ibrahim itu bapaknya musyrik. Nabiullah Ibrahim itu imamu ahli tauhid, orang tuanya musyrik. Beliau bersabar mendakwai orang tuanya luar biasa. Allah tidak beri hidayah. Sebagaimana Rasulullah mendakwai pamannya dengan penuh kecintaan dan harapan, Allah tidak beri hidayah. Masya Allah. Gimana nasib bapaknya Ibrahim ini? Azari. Dipertemukan oleh Allah di akhirat, keluar Azarin dari kumalan api neraka. Ketemu dengan Ibrahim. Dalam keadaan tersiksa luar biasa di dalam adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim berkata kepadanya, wahai bapakku, bukankah dulu sudah aku katakan, jangan maksiati aku. Kata bapaknya, qala, sekarang saya nggak maksiati engkau, wahai Ibrahim. Terlambat? Terlambat. Maka Ibrahim ingat doanya kepada Allah, ya Allah, engkau tidak akan membuat aku berduka di hari di mana manusia engkau bangkitkan. Tapi sampai kepada Ibrahim, bahwasanya Allah haramkan surga untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang yang berbuat syirik tempatnya di dalam neraka. Udah itu qaul fasal. Wa hatta misalkan itu anaknya adalah imamul kunafa, nggak bisa menolong orang tua kandungnya sendiri. Maka Allah rubah bentuk bapaknya ini dengan seekor anjing, kemudian ditelan azab neraka. Para ulama menjelaskan kenapa Allah wujudkan binatang seperti ini untuk mengurangi kesedihan Ibrahim. Karena kalau yang dilihat ditelan adab itu fisik orang tuanya yang sangat dikasih sayanginya, tentu penderitaannya semakin terasa. Tapi kalau begitu ditelan adab itu seekor binatang, maka dia tidak akan sepedih itu penderitaannya. Coba ini bahayanya kesyirikan. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini makna la ilaha illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Itu makna illallah. Jelas ya? Nah, fa innahu sayahdin. Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Dan Allah jadikan ini kalimat yang terus kekal. Setelah Ibrahim, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka mau kembali.
Itu makna kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, lalu dia mengkufuri segala yang diibadai dari selain Allah. Berarti ini la ilaha illallah. Apa hasilnya? Haruma maluhu wa damuh. Di dunia terharamkan hartanya dan tidak boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Kejujuran hati, urusan hisabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup orang mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup dia mengakui dan mengikrarkan dalam hatinya, enggak cukup dia mengenali maknanya, tidak cukup dia beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah, belum cukup. Loh, terus bagaimana? Kok seperti itu juga belum cukup? Sampai ada di dalam hatinya kebencian dan keyakinan akan batilnya semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Itu makna bara'ah. Coba, mengucapkan belum cukup. Mengikrarkan dalam hati belum cukup. Mengetahui maknanya belum cukup. Dia wujudkan dalam kehidupannya bahwa dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, belum cukup. Sampai di dalam hatinya tertanam kuat kebencian kepada segala bentuk peribadahan yang diberikan kepada selain Allah. Masya Allah. Ya, dia barangkali nggak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Dia sudah nggak berbuat syirik. Wa adna sirkin, paling minimal syirik aja nggak dia kerjakan. Tapi hatinya nggak mengingkari, nggak benci kepada kesyirikan. Belum cukup tauhidnya. Apalagi masih mengikrarkan, yaitu hak asasi mereka boleh. Kalau mereka ikhlas ya bisa masuk surga. Ini tambah aneh lagi ini. Wala haula wala quwata. Ada dai seperti itu. Nggak cuma satu. Makanya godaan tauhid, godaan yang bentuknya nanti kesyirikan yang dilontarkan kepada akidah kita ini, itu tidak pernah sepi. Tiap generasi berganti saja bajunya. Tapi kalau orang yang mengenali hakikat sesuatu, ya mudah mendeteksi. Orang kenal madu asli madu atau madu asli, ibaratnya begitu ya. Orang biasa minum air zam-zam, kenal. Mau ditipu dengan air mineral ini, ya enggak. Imitas, bukan zam-zam. Botolnya aja zam-zam. Ngerti yang asli. Lah ahli sunnah itu harus ngerti. Siapa sunni salafi yang sesungguhnya? Siapa ahli tauhid yang sesungguhnya? Syirik itu apa? Ahli syirik itu siapa? Maka perlu kita bahas al-qawaidul arba. Itu kaidah untuk kita mengenali siapa musyrik, siapa ahli tauhid. Harus dengan ilmu, jangan dengan perasaan. Ada yang musyrik loh, itu hafal Quran loh, tokoh agama, imam sholat, khotib Jumat, sampai enggak Jumat aja khutbah, misalkan begitu ya. Kok dikatakan musyrik kafir? Nah, ini namanya perasaan. Sayang ya sayang, tapi hukum hakikatnya yang menjadi bangunannya. Jelas ya? Nah, baik. Syekh Shalih Sindi, beliau menjelaskan semakna dengan itu. Kemudian wasiat yang ketiga, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waspada diri dari menyelisihi beliau. Waspada diri dari segala macam bentuk kebid'ahan dalam agama. Beriman kepada Nabi SAW, mengikuti beliau, mengagungkan sunnahnya, waspada dari menyelisihi beliau, dan waspada dari segala bentuk kebid'ahan. Ya, nah. Beriman kepada Nabi SAW mencakup, ini tolong bersabar. Ya. Wasiat ini begitu penting ya, tolong bersabar. Beriman kepada Nabi SAW mencakup pertama
tasdiquhu bikulli ma akhbar. Membenarkan Nabi dengan segala yang beliau beritakan. Biduni taraddudin walartiyabin, tanpa kebimbangan dan ragu-ragu. Benarkan, yakin tanpa ada keraguan. Ya. Misal Nabi SAW menghabarkan dalam hadis yang sahih, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i aw fi sarabi ahadikum falyakmishu summa liyansa'hu fa inna fi ihda janahaihi da wa fil ukhra shifa." Kalau ada lalat masuk ke minuman salah seorang kalian, lalat masuk ke minuman, kata Nabi, celupkan, tenggelamkan sekalian lalat itu. Kemudian ambil lalatnya, buang. Yang dibuang apa? Lalatnya, jangan minumannya. Lalatnya dibuang. Kenapa? Karena sebelah sayap lalat itu mengandung penyakit, di sayap yang satunya itu penawarnya. Lah kalau kita nggak ngerti penyakitnya itu di sayap yang kanan apa yang kiri, kita nggak ngerti. Maka Nabi perintahkan tenggelamkan semuanya. Nanti bertemu antar penyakit dan penetralnya. Sehingga netral. Diimani. Hak. Nggak ragu-ragu. Andai kan ada ahli meneliti. Lalat diteliti sampai detil. Sampai ibaratnya semaksimal kemampuan mereka. Ternyata lalat itu semuanya di sayapnya penyakit. Maka mereka gagal dalam penelitiannya. Yang benar apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu nekat ndak ilmiah? Bukan taktik. Itu ilmu. Mudah jawabnya. Yang ciptakan lalat siapa? Allah. Yang paling tahu tentang lalat siapa? Allah. Lalu Allah wahyukan kepada nabinya tentang unsur-unsur yang ada pada lalat tersebut. Selesai. Kurang ilmiah apa? Lah ngintip pakai mikroskop itu, bisa jadi matanya sakit. Itu bisa jadi. Jadi kelemahan kan pada makhluk, bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sudah kita ibarahkan dari ungkapan seorang alim, andaikan seorang melihat sebongkah batu, lalu datang kabar dari Nabi bahwa yang kamu lihat itu bukan batu, maka kita dustakan mata kita dan kita benarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kokoh kita. Ya, dan itu kalau diurai banyak sekali dalil-dalil akan hal itu. Kemudian kandungan yang kedua, mahabbatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam mahabbatan fauqa kulli mahabbatil khalqi, mahabbatin lil khalqi. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan di atas seluruh kecintaan kepada makhluk. Jadi tidak ada makhluk di alam dunia ini yang lebih kita cintai melebihi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belum seperti itu ya kita didik. Itu wajib lah ya, wajib. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Belumlah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia cintai aku lebih daripada cinta dia kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Masya Allah. Dan hak beliau untuk dicintai. Karena beliau begitu memperhatikan kita, memikirkan nasib kita. Sampai datang satu hadis, kalau umatku ibarat maknanya, kalau umatku punya hutang, betul-betul dia mau bayar, jujur dia mau bayar, nggak bisa bayar, Rasulullah yang nanggung nanti. Membela umatnya sampai seperti itu. Lebih daripada kedua orang tua kita. Maka dicintai. Almarbu ma'aman ahab, kata Nabi SAW. Seorang itu akan bersama yang dia cintai. Lihat siapa yang kita cintai. Kalau kita cinta betul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, taqdimu hadihi wa hukmihi ala hadi wa hukmi ghairihi minal khalqi. Mendahulukan petunjuk Nabi, hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas hukum dan petunjuk siapapun dari makhluk ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki ataupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkaranya kok masih punya pilihan yang lain, masih cari-cari keputusan yang lain terhadap urusannya. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Misalkan Nabi memberi petunjuk kalau malam, atau misalkan Nabi memberi petunjuk anak-anak perintahkan sholat mereka ketika umur berapa? 7 tahun. Suruh sholat. Pukul kalau sudah umur 10 tahun. Punya anak laki perempuan, farriquhum fil madaji, pisahkan mereka di tempat tidurnya. Anak-anak yang sudah 10 tahun ke sana. Ini kamar laki-laki, ini kamar perempuan, sendirikan. Kalau nggak mampu, pondokkan. Begitu, biar pisah. Ya. Nabi misalkan petunnya wa khammiru aniyatakum. Tutup bijana kalian itu ditutup. Apalagi malam ditutup. Sampai Nabi katakan walaupun hanya dengan dahan atau tangkai anggur itu loh, taruh di atasnya kalau nggak punya tutup. Atau Nabi misalkan memberikan petunjuk kalau sudah junhul lail, sudah sore menjelang maghrib, tahan anak-anak kalian di rumah, jangan biarkan mereka keluar rumah. Karena syaitan dan jin pada saat itu bertebaran. Sudah diamalkan seperti itu. Tutup pintu-pintu rumah. Karena setan tidak mampu masuk ke rumah yang pintunya ditutup. Lalu setan terbang bisa. Mau merobohkan sesuatu yang kokoh bisa. Tapi Nabi kabarkan nggak mampu masuk rumah yang ditutup pintunya. Disertai dengan zikrullah. Nah itu semua petunjuk Nabi SAW dibenarkan, diakui itu sebaik-baik petunjuk. Kok ada petunjuk yang menyelisih itu berarti itu adalah petunjuk yang buruk yang akan membawa kepada madarat. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berikutnya imtisalu ma amara bihi, melaksanakan semua yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Nabi laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua yang dilarang Nabi dan diperingatkan, dijauhi. Ya. Kemudian Allah ya'budallaha illa bima syara'ah. Tidak boleh menyembah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh menyembah Allah dengan bid'ah. Ini kandungan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wasiat yang keempat kita ringkas, at-tamassuku bimanhajis salaf, berpegang teguh dengan manhajus salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, karena manhajus salaf yaitu manhajnya para sahabat itu jadi standar. Agama mereka adalah ukuran. Cara beragama mereka adalah timbangan untuk menentukan cara beragama antara yang hak dengan yang batil, ditimbang dengan metode beragamanya salafus saleh, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman semisal kalian beriman, kalian ini yang dimaksud adalah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau manusia itu mereka beriman seperti imannya para sahabat, faqad ihtadaw, berarti mereka sudah mendapatkan apa? Petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka mereka di dalam shiqaq, perpecahan, pertengkaran, keretakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupimu ya Nabi Allah dari mereka.
Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, dipegang teguh manhajus salaf. Siapa mereka? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang dahulu lagi awal dalam Islam ini dari kalangan muhajirin dan ansar, satu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, bukan sekedar ikut, tapi mengikuti dengan cara yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah kesuksesan yang besar. Dalam ayat ini Allah membagi manusia yang istimewa, yang Allah janjikan ridho dan surga, dua golongan manusia. Yang pertama, al-matbu'un, generasi yang diikuti, yaitu al-muhajirun wal ansar, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi kedua, golongan kedua yang beruntung dengan surga dan ridhonya Allah adalah orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, dan mereka mengikuti metode atau manhaj ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan manhajus salaf, dan itu jalan satu-satunya keberuntungan, dan itu jalan atau metode beragama yang paling hikmah, paling selamat, paling ilmiah. Barang siapa memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan manhajus salaf, dhallu, mereka sesat. Pasti, farduain. Jangan terkecoh dalam bab ini. Ya. Nah, karena itu, wasiat yang berikutnya, ta'allumu wa tafaqquhu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Karena kita wajib berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan manhajus salaf, maka wajib hendaknya kita mempelajari dan memahami akidah ahli sunnati wal jamaah. Alaikum wa ta'allum. Hendaknya kalian belajar. Belajar sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Kenali akidah ahli sunnati wal jamaah. Kenali. Tafaqquh. Fahami. Karena itu ismatun minal fitan. Itu benteng yang akan menjaga kita dari fitnah-fitnah. Dikenali, dipelajari. Jangan lalai dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu dunia kita sudah mahir, sudah pinter, bahkan sudah menghasilkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa juga masih harus lalai tentang belajar akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini nikmat, ini ladzat, ini kemuliaan. Dan ini bekal yang akan Allah jaga kita dengan sebab bekal ini. Kita akan bisa memahami bagaimana kehidupan manusia yang beraneka ragam dalam metode beragama. Karena kita punya ukuran. I'rafil haq, ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, nanti kalian akan kenal siapa orang yang di atas kebenaran. Yu'rafur rijalu bil haq walal aqs. Tokoh itu dikenali dengan kebenaran. Jangan dibalik, kebenaran dikenali dengan tokoh. Akhirnya dhallu, sesat mereka. Kalau sudah Ustadz Fulan, nggak boleh salah. Kalau sudah Kiai Fulan, pasti surga. La haula wa la quwata illa billah. Aqidah ahli sunnati wal jamaah. Alaikum bita'allum bih. Pelajari. Ya, sesibuk apapun kenali. Kita yakin kita semua diberi kemampuan Allah untuk membaca, untuk mengenali, untuk bertanya, untuk berjalan, untuk berbuat. Lakukan itu. Jangan sampai ketika uzur dari kita tidak diterima, lalu kita berhadapan dengan suatu yang kemudian itu merupakan penyesalan, sedang kita tidak bisa lagi menyesalinya. Ya. Karena orang yang tidak merasakan nikmat dan lezatnya manhaj ini, dia akan lalai. Apalagi sekarang tekanan bagi orang yang mau istiqomah di atas akidah ahli sunnah itu begitu dahsyat. Kadang membuat kita tidak sabar, membuat kita lemah.
membuat kita bisa berpaling faliyadzubillah dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka kenali itu ma'alimnya, ya, tanda-tanda pokok akidah ahli sunnah itu dikenali. Dan di antara keistimewaan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan itu nikmat dari Allah yang tidak dijumpai dalam akidah manapun, bahwa akidah ahli sunnah tidak ada perselisihan dalam pokok-pokok akidahnya. Mau sampai ujung Amerika, ujung mana lagi sana? Australia misalkan. Kalau ahli sunnah, nggak akan ada perselisihan dalam bab pokok-pokok akidah. Semua mengatakan Allah di atas, istawa ala arsihi. Semua mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Nggak ada perselisihan. Wajibnya taat kepada pemimpin yang sah. Semua ahli sunnah begitu, nggak ada perselisihan. Ya, nah, kemudian terakhir, wasiat yang keenam, mulazamatu arba'i khisalin. Hendaknya dilazimi 4 perangai utama. Perangai ini dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 perangai. Kalau 4 perangai ini ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi masalah bagimu luputnya dunia darimu. Gak usah takut dengan memiliki 4 ini kehilangan dunia. Gak usah takut. Karena 4 perangai ini lebih penting dari dunia dan seluruh isinya. Makna yang kedua, kalau engkau memiliki 4 perangai ini, maka gak usah khawatir. Dunia Allah akan cukupi. Kata Nabi, sidqul hadis. Jujur kalau bicara. Jujur. Jujur. As-sidqu. Alaikum bis-sidqi. Wajib kalian berlaku jujur. Jujurlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Lalu kalian mengkhianati amanah-amanah yang jadi amanah bagi kalian. Jujur. Tidak ada yang lebih mahal dari perangai jujur. Suami punya istri jujur, aman, tentram. Istri punya suami jujur, enak, udah. Nggak berpikir yang aneh-aneh. Orang tua punya anak jujur, selesai. Taruh uang, hilang uang. Udah lapor polisi, anaknya sendiri ternyata yang ngambil. Darurat ini, Bi. Masya Allah, darurat nyolong. Allah. Jujur, Masya Allah. Para tolaba jujur, selesai ustadznya udah. Tinggal dampingi aja terus. Udah selesai. Mau ditaruh mana orang jujur itu pasti baik dan menguntungkan. Nggak mungkin korupsi orang jujur itu. Ya kan? Korupsi nggak jujur berarti. Itulah. Dan ini konsep pendidikan. Kalau menurut Syekhul Islam begitu. Intisari yang harus dicapai dalam sebuah tarbiyah, itu makna kalam beliau itu as-sidqu, jujur. Mendidik anak kalau sudah anak itu jujur. Tapi anak belum ditanya udah ngomong beralasan. Udah, ini belum udah wallahi tanda nggak jujur. Ya. Nah, yang kedua, wahifdzul amanah, menjaga amanah. Amanah sekecil apapun dijaga, ditunaikan sebagaimana yang semestinya. Yang guru mengajarlah sebagaimana mestinya dia mengajar. Ustadz juga demikian. Gawe pejabat, begitu semuanya, buruh, manusia biasa, semua punya amanah. Dan amanah yang paling agung, ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, birrul walidain, itu amanah. Rahmah kepada anak-anak, itu amanah semuanya. Kalau sudah punya ini, nggak usah takut dunia hilang dari kita. Allah yang akan mengurusi kita. Jaga amanah. Ini yang banyak disia-siakan. Ya. Yang ketiga, wa husnul khuluq. Berperangai yang bagus. Berakhlak yang baik.
ukurannya syariat. Kemudian urf, kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Orang yang akhlaknya bagus itu akan menempati surga yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih memberatkan daun timbangan kebaikan di akhirat melebihi husnul khuluq. Maka berperangai yang bagus, dilatih. Karena akhlak yang bagus itu ada dua. Satu yang memang sudah Allah tabiatkan pada diri kita. Orang itu sudah baik dari sononya. Ada yang perlu belajar untuk baik. Bersikap kasar, ngomong kasar, nggak taani, tergesa-gesa, misalnya. Itu perlu dididik. Bisa, biidnillah. Ya, nah, kemudian yang keempat, wa'iffatu mat'am. Makanan yang bagus. Makanan yang halal. Halalan thayyiba. Kalau ragu, tinggalkan. Apalagi jelas-jelas tidak halal. Karena itu akan membentuk daging. Dikasih istri, dikasih anak. Anaknya suruh menghafal Quran, suruh cerdas, suruh paham agama. Tapi disuapin dengan makanan-makanan dari hasil yang haram. Yang bisnis yang bentuknya berdagang dan semua bentuk kita mendapatkan maisha dari Allah. Ingat, itu semua untuk kita makan toh. Pastikan halal. Jadi jangan pastikan hasil dulu. Jangan pastikan sukses dulu. Pastikan dulu halal. Kalau sudah halal, ngambilnya tenang. Nah, yang sekarang yang barangkali sudah kadung terkonsumsi, istighfar, taubat kepada Allah. Dan jangan diulangi lagi. Karena itu bermasalah. Kenapa doa-doa yang kita panjatkan kemudian tidak terijabah? Ingat hadis Rasulullah SAW tentang seorang yang panjang safarnya, sehingga rambutnya kekil, badannya berdebu. Orang seperti ini, apalagi safar, kalau berdoa mestinya apa? Mustajab doanya. Yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa Rabbku. Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidalik. Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia kenakan haram. Maka bagaimana doanya akan diijabah? Para thalabah hindari itu. Karena ilmu butuh bekal untuk memahaminya. Kata Imam Malik, laisa fil ilmi say'un khafif. Tidak ada dalam bab ilmu itu suatu yang remeh, yang ringan. Semuanya berat, semuanya butuh tempat untuk ilmu tersebut. Maka jauhi makanan-makanan yang haram. Perkara-perkara yang haram, karena itu akan menghalangi kita dari sekian banyak kebaikan. Nah, itu beberapa wasiat yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Mohon maaf agak panjang karena pentingnya. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kata-kata, sikap, dan semuanya. Di bulan Sa'ban ini menjelang Ramadan, saya betul-betul mohon maaf kepada antum sekalian. Barangkali ada yang terdolimi atau barangkali ada kata-kata yang tidak pas. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan antum berkenan memaafkan saya.